Kita percaya setiap pujian yang saudara naikkan di hadapan Tuhan, ya kan? Firman Tuhan mengatakan Allah apa? Bertata di atas pujian umat Tuhan, ya kan? Allah bertata di atas pujian. Apa arti bertata? Berarti ada raja, saudara. Tata itu tempatnya raja, ya kan? Siapa raja kita? Yesus yang sudah naik ke surga. Dia sedang duduk di tatanya, melihat anak-anaknya setia menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, ya kan? Allah bertata, Dia yang memerintah kita. Hari ini kita perlu mujizat Tuhan loh, amin saudara. Perlu mujizat Tuhan. Saya bersyukur, ya kan, Tuhan. Makanya benar Paulus pernah ngomong, dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, totalitas hidup kita, yakinkan Bapak Ibu, itu diperhitungkan di mata Allah. Setiap firman yang disampaikan hamba-hambanya di Alkitab itu yes, ya dan amin, ya kan. Tengok dulu dong, katakan, Tuhan Yesus kita ajaib loh. Iya, ajaib saudara, ya kan, ajaib, luar biasa Bapak Ibu. Nah makanya hari ini saya akan berbicara Bapak Ibu tentang makna kenaikan Yesus Kristus. Ya, kata makna itu perlu digarisbawahi itu. Karena selama ini kan biar kita ini tidak menjadi liturgi atau dogma yang dibangun gereja, pemahaman kenaikan, ibadah kenaikan. Oh bersyukur loh kita loh. Nah sering kasih Tuhan, lihat kita dulu coba, Kisah Rasul pasal 1. Jangan kayak murid-murid ini. Coba lihat Kisah Rasul pasal 1. Kita baca mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Judul perikopnya coba, Yesus apa itu? Terangkat ke surga. Nah, kita akan lihat nih. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke berapa itu? 11 ya. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, apa? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba apa? Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, sama-sama katakan Yesus ini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti apa? Kamu melihat dia naik ke surga. Kalau saya perhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saudara, ini padahal murid-murid Yesus ini yang diberi penjelasan. Saudara kalau lihat di situ, saudara, di ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke berapa itu? Yang ke-8 ya kan. Yesus sudah bicara sama mereka. Ya kan? Berbicara sama mereka. Kalau saudara lihat dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Padahal Yesus loh ngomong, jelasin saudara tentang tujuan dia naik ke surga itu untuk apa, ya kan? Tapi yang heran saya nggak habis pikir, wong murid-murid kan selalu bersama dengan Yesus, makan bersama Yesus. Bahkan saudara tahu ya, setelah Yesus mati dan bangkit ya kan, dia kan lalu menampakkan selama 40 hari dengan murid-muridnya kan. Dan termasuk dia kejar satu-satu murid yang sempat dia lari ke Emmaus. Ditemu di jalan tuh sama Yesus. Dia omongi sama Yesus, bayangin loh, dia mau terhilang, Yesus gak mau, anak-anaknya terhilang, katakan amin saudara. Gak mau. Kadang-kadang demikian kita, kalau kita mulai miring-miring jalan kita mulai hidup, kita mulai gak karuan, kejar loh sama Yesus. Saudara masih ingat Adam Hawa kan? Jatuh dosa kan jadi apa saudara? Dicari Tuhan loh. Tapi manusia itu sendiri yang dia lari, menghindar dengan Yesus, menghindar dengan Tuhan, tapi dicari. Demikian juga tadi dikejar, di Emmaus ketemu Yesus di jalan. Lalu kemudian Yesus sampaikan. Nah kisah ini Bapak Ibu, ini demikian. Pada waktu itu Yesus ngomong sama mereka, jelasin. Dia bicara saudara, ketika itu saudara, wah, mereka berkumpul di situ di ayat 6 itu, ya kan? Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Wah, dia mulai panik. Dia pikir ketika Yesus mau naik ke surga, dia sampaikan pesan itu, wah aku ditinggal lagi, aku ditinggal. Ya kan? Dia pikir demikian. Padahal Yesus sudah berkali-kali bicara. Lalu dia ngomong, Yesus jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pengen tahu aja jadi murid. Pengennya ngerti, pengennya selalu bertanya-tanya, saudara selalu bertanya-tanya tentang segala sesuatu hal, rencana, kehendak yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus ngomong, tidak perlu mengetahui masa waktunya. Karena saya bicara karios, saudara, ya, atau kurios ya, itu waktunya Tuhan. Tidak satu pun yang tahu. Katakan sama saudara, siapa tahu bahwa kita nggak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Gak ada ngerti. Firman Tuhan pernah mengatakan pencuri seperti pencuri. Siapa tahu dalam hidup kita bahwa hari ini saudara ibadah, tiba-tiba kemudian ada Tuhan, ada orang digerakkan Tuhan untuk dia kirim berkat 1 miliar. Katakan amin saudara. Lo bisa. Ya kan? Saudara kemudian lagi iseng-iseng main HP, cetik, tiba-tiba sentuh Pak, cek tolong Pak. Apa? Saya udah transfer Pak, berapa? 100 juta. Itu kan namanya apa saudara? Mujizat. Makanya Tuhan ngomong, gak perlu kau ngerti waktunya. Jangan sampai kayak di murid-murid Yesus itu loh. Atau mungkin seorang pelayan yang ada di perjamuan di Kana, masih ingat saudara? Pengen tahu aja sih. Waktu kok belum tiba kok mereka gusra-gusru. Manusia tuh kadang gak tenang. Senengannya gelisah. Karena apa saudara? Tidak memahami Tuhan sih. Murid-murid demikian. Dijelaskan, gak mudeng bahkan sampai 8, tetapi kamu akan terima kuasa. Bahwa mereka akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kemudian, wah saya tahu nih mereka mungkin dalam hatinya nih masih bertanya-tanya ini. Karena Yesus kan mau naik ke surga kan, mau meninggalkan mereka kan. Lalu kemudian, akhirnya saudara, yang kedua, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke berapa itu? 9 dan seterusnya sampai ayat yang ke-11 yang bicara siapa? Setelah Yesus kemudian siapa yang bicara? Yesus mempersiapkan naik. Ayo coba lihat tuh di ayat berapa itu, saudara perhatikan di ayat yang saudara lihat ya. 10 ayat 10 perhatikan. Di situ mengatakan ketika mereka sedang apa? Menatap ke langit waktu ia naik itu. Waktu Yesus naik loh, begitu dia kemudian berjumpa dengan murid-muridnya ngomong-ngomong, lalu Yesus kan naik kan. Lalu tiba-tiba siapa yang berdiri? 2 orang yang berpakaian siapakah mereka? Siapakah mereka? Ada orang mengatakan malaikat. Ada yang orang menterjemahkan, seorang teolog kan selalu mereka berpendapat yang berbeda-beda kan. Tapi yang jelas itu orang lain bukan Yesus. Ya kan? Yang diutus akan Tuhan untuk nasihati mereka ini. Ada orang bilang di muka malaikat Tuhan. Ngomongin. Tujuannya apa? Ngomongin apa? Memberi penjelasan supaya ngerti gitu. Mudeng maknanya. Saya tahu ini tim multimedia, ya kan koordinator multimedia naruh ini di depan saya, punya tujuan. Saya tahu maknanya ini supaya apa? Saya nggak kayak gini, mumet kadang-kadang kangelan, harus kemudian mau bawa berkat, harus kemudian repot pegang-pegang mic, jadi simple, fleksibel. Makna. Di meja selalu ada air minum. Karena saya harus mengambil maknanya supaya diminum. Kasihan nanti ya kalau bicara serak suaranya minum. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian juga kembali dalam hidup kita harus mengerti atau makna yang sebenarnya. Kata makna, saudara, di bahasa Indonesia sehari-hari ataupun terjemahan dari Purwodarminta mengatakan saat ini pengertian. Boleh katakan pengertian suatu bahasa. Makanya kalau di dunia pendidikan guru itu mesti kalau membuat soal ini kan lagi tes ini PSAT kan anak-anak ini. Selalu kemudian di soal itu biasanya ada kata-kata yang digaris. Kalau enggak ditebelin gitu loh. Hurufnya ditebelin, makna yang ditebelin. Artinya apa saudara? Supaya mengerti makna atau pengertian dari suatu bahasa yang diberikan kepada peserta didik. Ini biasanya begitu saudara. Makna, makanya hari ini saya mau bicara makna kenaikan Yesus. Saya harap jemaat mengerti ada apa sih sebenarnya makna dari pengertian ketika Yesus naik ke surga. Amin. Mengerti kenapa harus naik ke surga? Karena kita harus menyadari saudara apa yang dikerjakan Yesus saudara.
Dalam hidup kita, jangan kita ini hanya melihat blessing-nya, berkatnya. Tujuannya, proses yang saudara alami ini, proses, diuji, ya kan? Aku selalu ke gereja, aku sudah beri persembahan, aku sudah mempersembahkan pelayanan untuk Tuhan. Kenapa Tuhan aku berikan gini? Oh, saudara kasih Tuhan, apakah Ayub nggak melayani Tuhan? Melayani. Apakah Ayub tidak punya kerohanian yang berbobot? Kualitas. Ayat 1 kan jujur, dia saleh. Tapi saudara, kalau Ayub tidak dia memahami, dengar baik-baik. Saudara kasih Tuhan, kalau nggak mengerti makna ini, repot. Makanya harus memahami makna yang sebenarnya dalam hidup kita. Nah, kembali ketika Yesus naik ke surga, dia ingin memberi sebuah pemahaman, menjelaskan sampai Yesus ngomong, diberi penjelasan, pengertian, iki loh, makna aku naik ke surga. Enggak mudeng Bapak Ibu. Karena saudara lihat tuh, lihat di ayat yang 11. 11 Pak. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu apa itu? Berdiri melihat ke langit. Kenapa saudara? Saya harap kita bukan jadi orang-orang yang hanya penonton ya. Yang hanya kita itu bengong, tidak mengerti. Tapi harus belajar memahami makna kenaikan Yesus. Bayangin loh, nggak mau sampai kemudian malaikat sudah ngomong, masih bilang. Masih mereka kemudian saudara kasih Tuhan tidak memahami. Ayub kalau dia nggak memahami saudara, siapa itu Tuhan dalam hidupnya, oh dia akan stres. Dia akan depresi. Bukan saja dia kemudian menggaruk-garuk dengan beling, dia akan minum baikon kalau ada saat itu. Tapi dia belajar memahami. Dia berani lalui tantangan. Proses yang dia alami dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin saat itu mungkin Ayub hanya penyanyi begini. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sama-sama katakan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Kau Tuhan, bojone ngamuk-ngamuk, goblok mungkin hati. Kamu kayak gini. Penyakitmu sudah kayak gini parah, kok iso-isone kamu ya? Dia ngomong aja, kamu nih ya, ngerti nenek baiknya toh. Kalau ngalami kayak gini nih, kamu gak bisa mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Ini terjemahan saya. Dia sampaikan di kejadian, di Ayub 1. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kalau lihat riwayat histori Ayub, endingnya gimana saudara? Ditolong gak Ayub? Ditolong. Jajal nih ngomong ya. Kalau saat itu Ayub pada waktu itu dia kemudian dia terprovokasi orang yang di sekitarnya, Bildad, Sofar, kan dia nembakin terus tuh. Ya kan? Dia ngakimi terus Ayub Bapak Ibu. Yub, karena dosamu Yub. Lagi di sini istri-istri luar biasa ya. Katakan suami istri kepada istri kita coba, hei kamu istriku yang luar biasa loh. Gitu, lirik yang ada bojone loh, saudara suami. Ya. Mungkin saat itu ketika istrinya bilang, "Yup, kutuki aja Tuhan, tinggalin." Oh, dia akan tinggal. Tapi dengar baik-baik, karena dia memahami. Dia mengerti makna dari sebuah proses ujian yang dia alami. Dia bisa lalui sehingga dia bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di hari hidupnya. 2 kali lipat ganda blessing Tuhan memberkati Ayub. Dan juga saya yakin kita pun akan seperti Ayub mengalami berkat Tuhan. Bukan ujiannya. Berkatnya 2 kali lipat. Karena memahami. Nah demikian juga makna ini. Ya kan? Jangan sampai kemudian ketika itu murid-muridnya ini berdiri, hanya menatap ke langit, hanya nonton. Saya harap nggak mau jemaat Tuhan, mari di tempat ini. Bukan hanya jadi penonton ya. Nonton, lirik, siapa sih ngalami mujizat, dengar kesaksian tiap hari. Alami Bapak Ibu. Alami, jangan coba jadi penonton-penonton.
Saya mau tanya nih Bapak Ibu, sebentar kan kita akan nanti melihat pesta sepak bola dunia kan, betul ya? Kadang-kadang bapak-bapak ini kalau nonton bola sampai malam, sampai istrinya buatin kopi, kalau ada kacang goreng ya Pak ya, pisang goreng sambil nonton bola sampai melek, ya kan? Nanti bangunnya sampai kesiangan. Saudara, kira-kira dalam hal ini yang mengalami sesuatu hal untuk dapat hadiah siapa? Yang bertanding apa yang nonton? Yang bertanding, yang nonton cuma tepuk-tepuk tangan. Pernah kejadian loh, nonton gara-gara jagoannya, ya kan, dari Inggris apa aja, karena kalah ya kan, ngamuk-ngamuk, TV-nya dibanting itu, ya kan, dilempar pakai batu, saudara, jengkel, saudara, ngamuk-ngamuk, jagoan kok kalah ini, dibanting, wah ini ribut sama bojone, sama istrinya gegeran, wah rame, akhirnya kemudian diem-dieman Bapak Ibu. Ya kan, sampai tidurnya tuh pisah-pisahan ranjang Bapak Ibu. Di kamar satu, sampai anaknya bingung. Wah, mau ngomong ibunya ke kamar sebelah. Mau pamitan kemana suaminya, ya kan, papanya di kamar sebelah. Saudara. Saya heran sampai bayangin loh, 2 minggu meneng-menengan di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Sampai demikian ya. Iya, nggak enak saudara kalau didiemin. Ya, diem-dieman, nggak pernah ngomong. Ya kan. Kadang mau makan aja, karena diem-dieman lirik ada istrinya enggak ya. Padahal disiapin istrinya masakan di meja. Lihat dulu, colek anaknya. Mamamu lu ngendi? Makanya tunggu nanti tunggu apa saudara? Tunggu sampai istrinya pergi. Padahal istrinya ngumpet di kamar, dikunci cetek. Ngomong sama anaknya. Nak, mamamu lu ya? Iya, baru dibuka. Setelah itu istrinya keluar. Jadi makanya jadi nggak konsentrasi, dikeselkan ya kan. Ternyata anak bojoku ini. Karena sesuatu hal kan apa saudara? Yang hanya tadi saudara, kita nih kadang hanya jadi penonton, tepuk tangan. Nggak ngalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau suami istri ngalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Nggak gegeran kayak tadi tuh ribut gara-gara kalah jagoannya saudara. Yang jagoannya nggak masalah. Walaupun timnya kalah saudara, tapi kan dia dapat sponsor, dapat bonus, karena mereka memperjuangkan yang bertanding. Ya bukan yang hanya penonton, nonton toh. Lirik-lirik lo masalah apanya dilihat, ditonton. Tapi saya rindu kita ini jadi orang-orang yang mau bertanding. Amin saudara. Nah, yang pertama coba kita buka sama-sama di Yohanes 14 coba. Makna kenaikan Yesus saudara. Yohanes 14, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat 17. Sudah dapat ayatnya? Baik, perhatikan. Jika kamu apa? Mengasihi Aku, kamu pun akan menuruti segala perintahku. Perhatikan di sini, saudara. Tapi kita baca dulu di Yohanes 14 tadi yang saya bilang ya. Yohanes 14 ayat 1 dulu sampai ayat 2. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah apa? Gelisah hatimu, terus percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 sama baca sama-sama ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab apa? Aku pergi, dia naik ke sana, ke surga. Aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat apa? Bagimu. Ternyata tujuannya, nah ini mana pertama? Kita harus pahami nih, garis bawahi kalau perlu. Ternyata Yesus tuh naik ke sana, ke surga, karena dia kan penghuni surga. Sebenarnya ketika Yesus naik ke surga itu mendeklarasikan juga dia Allah. Dia bukan manusia, dia Tuhan Bapak Ibu. Dia naik ke sana. Yesus ngomong aku pergi ke sana, dia menyediakan apa? Tempat. Makna pertama. Ketika Yesus menyediakan tempat bagi kita, artinya kan itu sebuah pengharapan buat kita kan.
Makanya ketika kita tahu bahwa Yesus menyediakan tempat bagi Allah, mari dalam hidup kita berkarya selama dunia. Karena dalam hal ini berarti menyadarkan kita ini ketika berbicara menyediakan tempat, oh ternyata kita ini tempat kita di sini apa? Di dunia ini apa? Sementara. Ya Bapak Ibu ya, sementara. Sementara Pak. Ya Bu ya, hanya sementara. Karena ternyata ada second, nanti ada tempat yang baru. Yesus ngomong kok menyediakan tempat, ternyata dia naik ke sana, duluin menyediakan tempat buat kita. Ya kan? Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Berarti kita di dunia ini sementara. Ya Bapak Ibu ya, sementara. Sama-sama katakan sementara. Sementara. Nanti ada kehidupan yang baru di sana, sementara. Ya, jadi menyadarkan kita ternyata hidup di dunia ini sementara. Nah, karena suatu saat nanti, dengar baik-baik ya, pertanggungjawaban kita ini saudara yang akan menentukan untuk hidup yang kekal di sana. Jadi di sana itu sudah disediain tempat bagi kita semua. Karena di dunia ini itu enggak kekal, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan enggak kekal? Toh nanti manusia ini mati kan rohnya kembali ke sana. Tubuhnya kita tuh enggak seperti awet kayak gini. Kalau pengen tahu tanya Pak Jarwadi ya Pak ya. Orang kalau dikubur kan nggak bisa selamanya kemudian dalam tubuh daging ya Pak ya. Lama-lama kan jadi apa? Tanah. Sementara. Jadi kita harus menyadari makanya ini nyadarin kita nih yang apa yang saya katakan yang pertama. Selama dalam dunia kalau kita tahu nanti di sana sudah disedia tempat yang disediakan Yesus. Saya yakin nih tempat di sana yang disediakan Yesus ini tempat yang abadi, yang ajaib, yang luar biasa, yang enak. Katakan apa saudara? Enak. Gak ada lagi kita mikirin kering, seting, apa yuk. Lenting, tok, ngumpet di atas kasur, ngumpet di mana? Karena apa? Hari-hari ini ada orang bicara, yang paling ditakuti bukan genderuwo, jin, kuntilanak, yaitu yang ditakuti sekarang hari gini, tukang kredit. Apa iya ya, bener ya? Kalau ada tukang kredit berusaha ngilang, ngumpet di mana kalau bisa tempat-tempat yang dalam. Gak ada di sana, gak ada lagi nanti. Semua tersedia kok. Kita akan bersama-sama dengan Yesus, makanya dia pergi ke sana itu ya, menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita pengen nanti disediakan, menempati tempat yang disediakan Tuhan, karyakan hidup kita ini yang baik. Ibrani 9 ayat 27, minta tolong multimedia. Ibrani 9 ayat 27, kita buka sama-sama Alkitab kita. Kitab Ibrani 9 ayat 27. Nah, perhatikan. Dan sama seperti apa? Manusia, sama-sama kita katakan, manusia ditetapkan untuk apa? Mati. Dan hanya berapa kali matinya? Satu kali, nggak bolak-balik mati, hidup. Ada nggak di sini? Mati, urip meneh, mati, urip meneh. Enggak. Mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimin. Ada banyak orang-orang kalau bicara dihakim ini paling menakutkan. Waduh aku ini dunia ini kira-kira aku ini layak enggak ya? Kan nanti kita akan ngalami penghakiman. Di sana udah nunggu dua malaikat kesayangan Tuhan, Jibril dan Mikael. Dihakimin. Saudara mau ngumpet bisa bohong, nggak bisa. Dia kan maha tahu. Hari ini melakukan dicatat. Oh hari ini nih dia mengerjakan bagian pelayanannya, dicatat. Oh hari ini dia mempermuliakan Tuhan, dicatat. Oh hari ini harusnya ini ada omset besar ini bisnis, tapi dia berikan untuk ibadah, dicatat Tuhan. Bisa katakan amin. Diperhitungkan, makanya di sini saudara ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Selanjutnya nanti saudara akan mengalami saudara penghakiman. Makanya doa saya Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kalau kita menyadari makna kenaikan Yesus menyediakan tempat bagi kita nih, bagi kita saudara dan saya, ya kan, jangan mudah-mudahan ya, amin katakan saudara. Jangan kita mudah-mudahan, yakinkan aku akan bersama menempati nanti tempat yang disediakan Yesus. Ya, jangan kita menempati tempat-tempat yang ditempati Tante Lucifer. Iya tuh. Tapi saya pengen tempat ini yang disediakan Yesus.
Nah, sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau sudah menyadari bahwa ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Kata mati ini paling ditakuti ya. Orang yang di luar Tuhan sana. Aku masih ingat anakku, aku masih ingat putuku. Aku pengen melihat anakku sukses berhasil. Tapi kan saya mau tanya nih, waktunya Tuhan siapa yang tahu? Saya punya teman tuh, mereka lagi kerja, perusahaan besar, saudara. Tiba-tiba lagi mereka tuh ngantor, tiba-tiba dibangunin sama karyawannya. Pak, bangun pak, mau laporan, mesti melaporkan, biasa mau tutup buku. Tiba-tiba kemudian sudah game, sudah dipegang sini, udah nggak ada yang ngerti. Tapi saya pengen hidup kita, saudara, kita seperti Rasul Paulus. Di 1 Timotius coba 6 ayat 12. Ini Paulus dia sampaikan pesannya kepada anak rohaninya Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal, itu yang kita rebut. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Aku pengen nih saya Paulus, Bapak Ibu. Aku telah mengakhiri apa? Pertandingan iman yang benar. Mahkota yang disediakan Tuhan untuk kita nanti menempati tempat yang sudah disediakan Tuhan. Itu ada bersama dengan kita semua. Katakan amin dong. Makanya Bapak Ibu kasih pesan saya sebagai hamba Tuhan. Mari hari-hari ini nih. Ini mumpung masih ada kesempatan. Biar kita mau menyadari ini ketika Yesus bicara ini, saudara, menyediakan tempat bagiku. Ternyata ini kita sementara di dunia. Sementara Bapak Ibu. Apapun yang saudara alami, kenikmatan, berkat, segala macam kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, lancar jaya di bisnis kita, usaha, pekerjaan kita. Saya mau sampaikan ya, itu bonus tambahan. Kan berkali-kali saya sering sampaikan khotbah saya Matius 6 ayat 33. Ingat enggak? Ya Matius 6 33 kan cari dulu. Apa saudara? Kerajaan Allahnya dulu. Dan kebenarannya. Maka semua prioritas tambahan. Semua akan ditambahkan. Tambahkan kesehatannya. Tambahkan umurnya. Tambahkan bisnisnya. Tambahkan segala karier kesuksesan-kesuksesan yang saudara kerjakan. Saudara pikirkan firman Tuhan sudah menggenapkan firman Tuhan Ulangan 28. Kita bukan jadi apa? Ekor, tapi apa? Kepala. Bukan turun, saudara kalau baca Ulangan 8 gitu. Bukan turun terus, tapi akan naik. Progresif. Kepercayaan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan engkau sebagai mahasiswa di dalam kampus kita, yang engkau lakukan pendidikannya. Ya, bukan hanya mahasiswa, kepercayaan Tuhan tambahkan, bisa engkau jadi asisten dosen. Atau kepercayaan yang diberikan oleh mungkin dosen kamu ataupun dari dekan yang engkau lakukan di dunia pendidikan. Atau pekerjaan yang diberikan oleh manajer atau pimpinanmu dalam perusahaan. Maka itu biar pagi hari ini saya mau sampaikan. Makna kenaikan Yesus ketika Yesus bicara menyediakan tempat bagi kita. Doa saya biar setiap kita kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh hidup kita supaya berkenan kepada Allah, supaya waktunya Tuhan panggil kita ready. Tuhan, aku siap. Siap enggak ketika Tuhan panggil kita nanti besok? Pada takut ya? Sedia tempat di sana. Makanya minta kemurahan Tuhan, kondisi Tuhan perpanjang. Kalau saya minta sama Tuhan gini loh, Tuhan, karena di 1 Tesalonika kan mengatakan ada masa richer kan, betul ya Bu ya? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya baca di 1 Tesalonika itu firman Tuhan loh, Paulus ngomong, nanti ada mengalami kebangkitan. Kebangkitan yang pertama, yang diangkat itu siapa? Orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan dulu. Iya kan? Engkong yang hidup di dalam Tuhan diangkat. Maco, Mbah, siapa lagi? Buyut. Atau mungkin saudara kita yang sudah mendahului kita, yang hidupnya dalam Tuhan, diangkat dulu. Nah ini yang saya tunggu.
Yang kedua, Paulus bilang nanti kita yang hidup di dalam Kristus yang tenanan ya, kita akan mengalami pengangkatan. Tidak mengalami kematian jasmani. Tapi saudara akan diangkat bersama-sama dengan Yesus dalam kekekalan. Katakan amin. Diubahkan dalam sekejap. Amin saudara. Nah, makanya lakukan hidup kita ini. Sadar bahwa kita ini harus melakukan pertandingan yang baik. Lakukan, karyakan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena hidup di dunia ini sementara. Gak kekal, saudara. Dunia ini akan hancur nanti pada waktunya. Tapi ada waktu nanti pemerintahan bersama Yesus. Ini sekarang Yesus sudah naik ke surga, sedang menyediakan tempat bagi kita. Maka itu coba minta tolong di Matius 24 ayat 42 mengatakan demikian. Matius 24 ayat 42 mengatakan, Matius 24 ayat 42. Nah, perhatikan. Karena itu, perhatikan. Kata karena kan berarti kan sesuatu hal himbuan dari penulis ayat ini. Karena itu, apa? Baca sama-sama. Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu apa? Pada hari mana Tuhanmu datang. Apakah tahu kita kapan Tuhan datang? Tidak ada yang ngerti. Tuhan datang tuh nggak bisa kolonuwun dengan kita. Dia mau datang ya kapan? Yang ngerti bagian kita yang dinasihatin dari ayat ini, berjaga-jaga. Doa saya jangan sampai ya Tuhan panggil kita ini sementara kita melakukan dosa. Jangan begitu. Nanti kita nggak bisa menempati tempat itu loh yang disediakan Tuhan. Makanya mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara yang saya kasihi, selama Tuhan percayakan kita berkarya di dunia ini, berikan persembahan hidup kita untuk Tuhan. Paulus pernah nasihatkan di Roma, masih ingat ungkapan Paulus Roma pasal yang ke-12, demi kemurahan Tuhan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu apa? Ibadahmu yang sejati. Kerjakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan ya. Amin. Supaya kita nanti Tuhan datang, kita siap. Lalu yang kedua nih, ini yang kita sedang nantikan di gereja-gereja Pentakosta. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14, ayat 15 sampai 17. Sudah dapat ayatnya? Mengatakan di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada siapa? Bapa. Dan ia akan apa? Memberikan siapa? Kepadamu. Siapa saudara? Seorang siapa? Penolong. Kalau di Alkitab saya ini penolongnya P-nya besar apa kecil? Besar. Siapa penolong itu saudara? Lah itu ketika ini kan dibicara ini kan menghibur. Di ayat ini saudara tertulis itu penolong itu. Yesus sudah naik ke surga belum? Ayo, sudah naik ke surga belum? Sudah naik. Judulnya apa itu? Yesus menjanjikan apa? Penghibur. Di terjemahan Yunani Parakletos, penolong. Artinya seorang kasih Tuhan, makna kenaikan Yesus, dia naik duluan. Tapi rohnya ini dia turun. Dia lagi nantikan nanti 120 Rasul itu. Yaitu ketika dia naik, dengar baik-baik ini yang kedua, supaya Roh Kudus dicurahkan. Paham saudara? Mudeng ya? Kalau dia nggak naik, dia akan mengerjakan terus bersama murid-muridnya. Udah bukan zamannya, nanti di ketiga ini masuk dimensi saudara. Dimensi baru. Itu yang tema 20 hari. Jadi yang kedua itu dia naik ke surga sampai menyediakan tempat bagi kita ini di sana, ya kan? Yang kedua ketika dia naik ke surga, supaya dia rohnya bukan lagi dalam wujud daging. Paham ya saudara ya? Rohnya Yesus ini yang bekerja. Saya merasakan nih,
Auranya Roh Kudus di tengah-tengah kita nih, katakan amin. Dia di tengah-tengah kita loh hari ini loh. Saya merasakan hadirat Tuhan enggak? Itu Roh Kudus tuh. Ya. Jadi rohnya. Ketika dia naik ke sana supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Katakan amin, saudara. Karena di situ mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, saudara mengasihi Tuhan enggak? Kalau nggak mengasihi Tuhannya, dia nggak mau kompromi, ya kan? Dia akan memberikan parakletos, penolongnya itu bagi orang yang mengasihi Tuhan, rindu mengasihi akan Yesus, dia akan turun nih. Ya, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya apa itu? Menyertai kamu selama-lamanya. Yakinkah saudara hari ini Roh Kudus menyertai saudara? Jadi dia naik ke surga, ternyata dia ingin memberikan pencurahan rohnya. Dia yang bekerja hari ini. Nah sekarang yang perlu kita tahu, tujuannya apa sih Roh Kudus diturunkan, dicurahkan dalam hidup kita? Nah itu yang penting. Kisah Rasul coba ayat 1 tadi yang kita baca, ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian nih. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ya. Tetapi apa? Coba baca yang sama-sama coba, yang keras. Tetapi apa? Kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya kan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, saudara, turun dalam hidup kita. Dengar baik-baik, ini penting nih. Beda orang yang gak percaya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus turun ke atas kita, rohnya Yesus ini. Firman Tuhan mengatakan kita akan terima apa? Kuasa. Omongan saudara, ucapan kita sendiri nih ya, hati-hati loh. Kalau ada Roh Kudus, saudara melakukan usaha bisnis apapun, sulit kata dunia kan, krisis kan. Saudara ngomong aja, hari ini nih aku jualannya, iki banyak saingan, sepi kayak gini. Jangan ngomong sepi. Hari ini aku percaya, aku menyediakan, Tuhan sudah menyediakan berkatku. Hari ini akan laris manis diberkati Tuhan. Karena ada kuasa, kuasa dalam perkataan kita, kuasa dalam tindakan kita, karena firman Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita diberi kuasa. Amin. Kuasa tindakan kita mengerjakan apapun aja. Loh kita jangan coba-coba mendoakan orang kalau nggak ada kuasa dalam diri kita. Kalau ada kuasa dalam diri kita, tumpahkan tangan orang sakit, sembuh nggak? Sembuh. Paulus hanya dengan apa saudara? Bayangan apa sapu tangan? Masih ingat kisah ini? Petrus juga. Petrus mengalami kuasa yang luar biasa sampai berapa ribu orang diselamatkan. Setelah dia mengalami pengalaman di mana? Loteng Yerusalem. Mengalami kepenuhan Roh Kudus, kuasa turun. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, pahami benar-benar makna ini. Yesus naik ke surga, dia sedang mencurahkan rohnya dalam hidup kita. Sehingga memberikan kuasa. Lalu Roma 8:26 ya sering kita baca. Roma yang ke-8 ayat 26. Bahwa Roh Kudus di Roma, coba minta tolong. Roma pasal 8 ayat 26 mengatakan demikian. Ini ada banyak pengajaran ayat-ayat yang harus kita pahami. Roma 8 ayat 26 ya, bahwa di situ intinya Roh membantu kita dalam setiap kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi baca baik-baik, tetapi apa? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan karena beban masalah yang kita pernah alami. Kadang penat kan, rasanya udah putus asa, sulit untuk kita melakukan. Kita bersyukur rohnya diturunkan dalam hidup kita, ini membantu kita. Hari ini apapun yang kau alami, percaya bahwa hari ini Roh Kudus membantu kita. Dia akan memberi kemampuan kita. Saya pernah mengalami pengalaman yang benar-benar ekstrim dalam perasaan saya. Ditekan, diremukan, diinjak-injak, difitnah. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus yang membantu saya sama istri saya. Sehingga sampai hari ini
aku bisa bertahan melayani Tuhan. Doakan saya sampai garis akhir. Amin. Saya percaya ada Roh membantu saudara. Di tengah-tengah goncangan ekonomi yang saudara alami, tekanan situasi hidup hari-hari ini, nyatanya saudara masih bisa cari Tuhan kan? Betul ya saudara? Beribadah. Saudara masih bisa ketawa. Saudara masih bisa sehat. Sadarin, karena ada Roh yang membantu saudara. Siapa percaya ada Roh yang membantu saudara hari ini? Dia membantu. Mungkin hari ini kita mengalami problem hidup. Percaya deh hari ini Dia siap membantu kita. Siapa yakin bahwa hari ini kita akan dibantu oleh Roh Kudus angkat tangan. Percaya Dia akan bantu saudara hari ini. Saudara gak bisa mengalami apapun hari-hari ini yang sulit. Gak bisa Bapak Ibu. Kisah Rasul 1:8, kamu akan terima kuasa. Kita butuh kuasanya itu. Kata kuasa itu di terjemahan Yunani. Ini kan Alkitab Perjanjian Baru kan menggunakan bahasa Yunani kan. Dinamos. Kata dinamos itu kan dari kata dinamo kan. Itu kan sumber kekuatan kan. Ya kan? Demikian juga hidup kita. Kita perlu kekuatan. Kekuatan Tuhan. Bisa Pak, kita lakukan apapun dari hari ini Pak. Ya Bu ya. Mau lakukan ngandalin apa? Mau ngandalin pegadaian? Mau ngandalin tukang kredit? Bunganya semakin banyak. Mau ngandalin pinjol? Apalagi pinjol. Mahasiswa UNES itu. Mahasiswa mana ya kemarin ya? Yang bunuh diri itu loncat. Karena terikat pinjol kan. Tidak bisa menyelesaikan. Kita butuh Roh Kudus supaya membantu kita hari-hari ini. Memampukan kita. Paulus dia kan ada Roh Kudus. Waktu dia di penjara. Penjara terjebol. Karena ada kuasa Tuhan. Yang membantu Rasul Paulus. Amin saudara. Lalu kemudian Yohanes 14 ayat 26 coba. Yohanes 14 ayat 26. Ini masih berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan ya, tujuan dia dinaik ke surga. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah apa? Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan, baca sama-sama ya, akan apa itu? Mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus mengatakan kebenaran, berita kebenaran karena diingatkan. Coba cross check coba. Kita pernah enggak diingatkan Roh Kudus? Kita mau melakukan jahat, kita melakukan hal yang enggak baik, diingatkan. Atau kita mulai enggak jujur sama Tuhan, diingatkan. Kalau kita masih diingatkan itu berarti Roh Kudus mencintai kita. Amin saudara. Rasanya perasaan kok piye ya? Aku melakukan gini kok kayak tertuduh nih. Tuhan mengingatkan kita karena ini pekerjaan penghibur Roh Kudus. Ya, diutus Bapa nama Roh, dialah yang akan ngajarin kita. Sementara mungkin kita lagi guda-gulana, khawatir. Woi, aku diingatkan 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadamu karena aku akan memperdulikan. Diingatkan firman. Ini kerjanya dia. Sementara kita mengalami ketakutan. Wih, aku jadi kuat ini. Karena ada satu kekuatan yang baru yang dan mengingatkan kita. Bersyukur kalau sampai hari ini Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk kita tetap dalam jalurnya Tuhan. Artinya Yesus mengasihi kita, katakan amin. Beda kalau misalnya kita nggak pernah diingatkan, ya kan? Nggak pernah diingatkan itu beda. Tapi kalau masih diingatkan, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Ya, yang terakhir yang ketiga, Yohanes 4 coba. Makna Yesus naik ke surga. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Ya. Mulai 20 ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Klik. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya, sama-sama katakan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah apa?
Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di adat-adat orang Yahudi ini. Adat ahli-ahli Taurat, cara-cara mereka yang masih diatur liturgi, masih diatur dogma Yahudi saat itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah siapa ini? Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Apa sih yang dimasukkan perkataan di Yohanes ini, saudara? Kan tadi dia 20 kan budaya-budaya kan. Ya kan, cara-cara mereka Taurat. Tapi kemudian ketika 120 rasul dia mengalami pengalaman pencurahan Roh Kudus. Dengar baik-baik ini. Mereka mengalami dimensi yang baru. Ketika kemudian 120 rasul ini mengalami pengalaman pencurahan Roh Kudus. Mereka itu mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Tadi mengatakan mereka itu menyembah di dalam roh. Bisa katakan amin? Hari ini saya mau sampaikan. Kita ini sekarang ini bukan dimasuk zaman era-era Taurat. Yang hanya aturan-aturan manusia. Ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang gara-gara pakaian gini-gini nanti ditegur, nanti tersinggung. Gak enak hatinya. Ya Pak ya. Ya enggak saudara? Tapi yang penting hari ini. Kita mau bekerja di dimensinya Tuhan. Tuhan ini lagi mau kerjakan apa buat kita hari ini. Lakukan. Sementara kita masak, Tuhan ngomong, bicara. Roh Kudus bicara kuat dalam hidup kita. Kerjakan, jangan ditunda. Amin saudara. Dimensi Roh Kudus. Dimensinya Tuhan. Sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena dikatakan tadi Allah roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam apa itu? Roh. Bukan daging. Gak bisa. Roh. Saudara sementara nyembah dalam hadirat Tuhan. Orang bisa colek kita bisa gak bisa terganggu. Karena roh kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Soalnya kalau bekerja di dimensi yang baru ini, dengar nih baik-baik, saya serius nih. Soalnya bisa melihat kekuatan apa yang sedang ada nih ganggu ibadah kita. Amin. Makanya saudara, Paulus pernah bicara, ketika kemudian 120 rasul dipenuhi Roh Kudus ya kan. Kan Tuhan perlengkapi mereka dengan apa saudara? Karunia. Ada pakar teolog mengatakan 9 karunia, tapi nggak bisa terjemahkan, saya cuma ajarkan ini. Ada karunia marifat, karunia membedakan roh. Itu yang saya doakan dengan istri saya. Jemaat ini memiliki karunia Roh Kudus. Jadi kita nggak dipermainkan setan. Ngerti ya saudara? Ibadah lagi enak nyembah Tuhan, kemudian diganggu. Oh no aja, sound system rusak. Ada aja kemudian nanti ribut, gegeran gara-gara masalah nagih utang. Gegeran masalah mungkin tersinggung karena nggak diloroin. Tapi kalau kita mau bekerja dalam dimensi yang baru, dengar baik-baik ini. Sini mengatakan roh, dia akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Jadi kita bukan orang yang kemudian bingung. Karena 120 rasul ketika saudara tahu, dia mengalami pengalaman yang baru. Contohnya Petrus. Coba dengar ya. Petrus itu kira-kira karakteristik sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia orangnya bagaimana Petrus? Siapa yang pernah ke gereja Jago? Ada apa di atas itu? Jago ya. Simbolis apa sih? Petrus pernah apa? Nyangkal sampai berapa kali? 3 kali. Pengecut loh dia dulu. Tapi ketika dia mengalami dimensi yang baru dalam rohnya itu, Petrus khotbah dia, berani memberitakan kebenaran, dipakai Tuhan. Itu doa saya Bapak Ibu. Ketika kita nanti 10 hari mengalami pencurahan Roh Kudus, saudara akan mengalami dimensi yang baru, katakan amin. Sesuatu yang mungkin tidak pernah saudara alami. Wow, ini dia yang dari Tuhan aku alami hari ini. Maka itu nantikan besok
mulai dari tanggal 30 ya. 10 hari, tapi minggu nggak dihitung, berarti 8 hari. 8 hari ya. Kita akan sama-sama, bukan adat ya, bukan budaya ya, bukan. Tapi hati yang kita merindukan dia menolong kita. Supaya kita mengalami dimensi yang baru. Hari ini saya mau sampaikan, kita bukan lagi zaman hal-hal yang jasmani yang kita mau kerjakan. Tapi hal yang baru yang dari Tuhan kita minta. Tuhan, aku minta yang baru hari ini. Biar yang baru dari Tuhan itu ada dalam hidupku. Amin. Saya ingin mengalami dimensi yang baru dari Tuhan. Hari ini saya mau katakan, beri hati kita, jaga hati kita, persembahkan yang baik, sehingga kita hanya bukan jadi penonton. Kaiso ya kaiso. Saya pengen kita kayak Petrus. Begitu Petrus dipenuhi Roh Kudus, pengalaman dimensi yang baru, Bu. Dia alami, Bu. Dia doain orang sakit sembuh. Iya kan? Dan banyak rasul-rasul yang dipakai Tuhan. Hari ini pengalaman yang baru. Tadi dikatakan Roh Kudus turun. Dia akan memberikan power, kuasa. Setiap dimanapun saudara berada. Ngomong aja. Hari ini jualanku seperti ini misalnya. Hari ini rame saudara. Hari ini kita sakit, kita ngomong. Karena dimensi yang baru. Saudara mau kerjakan apa-apa. Hari ini aku sembuh Tuhan. Penyakitku akan selesai Tuhan. Saudara akan disembuhkan Tuhan.